Kabinet Ali Sastro Amijoyo II merupakan kabinet yang terbentuk setelah pemilu pertama di Indonesia pada 29 September 1955 di era Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini mulai bertugas sejak 20 Maret 1956 sampai dengan 14 Maret 1957. Jika kita lihat kembali, partai politik pemenang dalam pemilu 1955 yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Namun, sempat terjadi perdebatan di sini. Partai-partai Islam tidak ingin masuk ke dalam kabinet jika ada PKI di dalamnya. Dan pada akhirnya, PNI, Masyumi, serta NU masuk ke dalam kabinet. Terus, PKI gimana tuh? Nah, PKI menjadi oposisi pemerintah kala itu. Kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apa sih hal yang membuat kabinet ini demosioner dalam waktu singkat? Singkatnya, ada beberapa faktor waktu itu, yaitu terjadi gerakan separatis, yaitu PRRI Permesta, korupsi di pemerintahan, banyaknya kegiatan penyelundupan barang ilegal karena kurangnya pengawasan perairan laut, dan mulai retaknya duit tunggal Soekarno-Hatta. Dari beberapa faktor ini, membuat kabinet ini mengalami kemunduran. Wait, duit tunggal? Apaan tuh? Mengutip dari Ensiklopedia Sejarah Indonesia, duit tunggal Soekarno-Hatta merupakan sebutan bagi dua tokoh proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebutan ini juga merupakan pengakuan rakyat atas dua pemimpin yang saling mengisi satu sama lain. Fun fact aja, mereka berdua punya pandangan yang berbeda dalam hal politik. Juga saat pertama kali mereka bertemu, hal itu pun tidak meninggalkan kesan yang cukup baik. Mereka pertama kali bertemu di Bandung saat Soekarno baru saja keluar dari penjara Sukamiskin dan Hatta baru menyelesaikan studinya di Belanda. Soekarno dan Hatta sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Tetapi mereka memiliki cara mereka sendiri. Soekarno cenderung untuk mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, sedangkan Hatta cenderung untuk mendidik kadernya supaya memiliki kesadaran kewarganegaraan yang kuat. Hal ini jelas saling bertolak belakang. Tapi, kok bisa sih mereka jadi pasangan presiden dan wakil presiden? Itu disebabkan karena Soekarno sadar bahwa ia butuh seorang Hatta sebagai wakil presiden Indonesia. Dan pada 17 Agustus 1945, keduanya pun menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Terus, kenapa bisa jadi ada keretakan di antara mereka? Hal ini bermula ketika Soekarno mengajukan untuk mengubah sistem demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Soekarno mengajukan usulan ini bukan tanpa sebab. Beliau berpendapat bahwa saat menggunakan sistem demokrasi liberal, kabinet pemerintahan menjadi tidak stabil. Hal ini dapat dibuktikan ketika suatu kabinet menjabat, pasti waktunya tak bertahan lama dan relatif singkat. Hatta tak setuju dengan usulan Soekarno. Hatta beranggapan bahwa gagasan ini jauh dari cita-cita negara yang demokrasi, karena dalam demokrasi terpimpin ini, semua keputusan yang strategis diputuskan oleh presiden. Hal ini ditunjukkan oleh Soekarno dalam konsepsi presiden pada 21 Februari 1957. Isi gagasannya yaitu pertama, untuk membentuk kabinet gotong royong yang disebut dengan kabinet kaki 4 yang diisi dengan 4 partai politik pemenang pemilu 1955. Dan yang kedua, pembentukan Dewan Nasional yang berasal dari golongan fungsional dalam masyarakat. Karena Hatta tak setuju dengan gagasan ini, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Lalu, pada 23 November 1956, beliau mengajukan surat permohonannya kembali kepada parlemen yang berisi bahwa pada tanggal 1 Desember 1956, Hatta menyatakan bahwa tugasnya sebagai wakil presiden sudah berakhir. Hal ini cukup berdampak bagi kabinet karena kedua hal ini berkaitan erat. Dan pada akhirnya, didukung oleh berbagai faktor penyebab kemunduran dari kabinet ini, jadi kabinet ini harus demisioner. Pada 14 Maret 1957, kabinet Ali Sastro Amijoyo II resmi berakhir.